Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan mendiskusikan berbagai macam pendekatan riset. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak Ibu dapat bisa memahami karakteristik penelitian ilmiah itu seperti apa. Kemudian apa yang dimaksud dengan hipotesis deduktif. Kemudian menjelaskan berbagai macam pendekatan dalam penelitian khususnya di tingkat S2 dan S3 ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, karakteristik penelitian ilmiah. Nah, ini saya ambil dari bukunya Schindler tahun 2019 bahwa penelitian yang baik itu yang pertama adalah kita harus tahu apa tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan kita itu harus jelas. Apakah tujuan kita mengeksplor tentang fenomena suatu kejadian ataukah kita ingin mendeskripsikan tentang apa yang terjadi di bisnis atau di masyarakat, ataukah kita mencari hubungan atau kausalitas dari faktor-faktor yang terjadi di dalam bisnis atau masyarakat. Nah, Anda, Bapak Ibu, harus bisa mendefinisikan dengan jelas. Nah, setelah tujuan didefinisikan, maka kita bisa membuat desain penelitian. Apakah nanti desain penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Nanti kalau kuantitatif akan dipecah lagi. Apakah penelitiannya sifatnya deskriptif atau menguji korelasi ataukah menguji kausalitas? Nah, ini nanti akan kita lihat pelan-pelan satu persatu di mata kuliah ini. Nah, setelah desain penelitian ditentukan, selanjutnya adalah terkait dengan standar etika yang tinggi. Diharapkan kita tidak melakukan plagiasi atau apapun. Nah, setelah itu kita mulai melakukan analisis terhadap penelitian hasil penelitian kita dalam rangka membantu pembuatan keputusan di pihak manajemen perusahaan. Dan jangan lupa, di dalam setiap penelitian pasti akan ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini harus diungkapkan agar para pengambil keputusan tahu asumsi-asumsi yang Bapak Ibu pergunakan sehingga membatasi hasil penelitian ini. Nah, tentu yang terakhir, temuan dilaporkan dengan jelas, analisis dan kesimpulan diungkapkan dengan benar. Nah, berikutnya kita lihat dari buku berbeda. Sekarang, Uma Sekarang tahun 2016 menyebutkan karakteristik utama dari penelitian ilmiah itu yang pertama apa? Tujuan. Sama seperti tadi oleh Skindler. Bahwa seorang peneliti harus tahu apa tujuan dia melakukan penelitian tersebut. Kemudian ketelitian, rigor, berkaitan erat dengan kecermatan dan tingkat akurasi. Nanti Bapak Ibu akan mengenal tingkat kesalahan alfa 1%, 5%, dan 10%. Semakin tinggi tingkat kesalahan, maka prediksi kita menjadi semakin bias. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian penelitian ilmiah juga dapat diuji testability. Jadi kita bisa menguji hipotesis, apakah itu uji beda, apakah itu uji hubungan, apakah itu uji pengaruh. Dan berikutnya adalah replikasi. Jadi penelitian yang baik itu dapat dilakukan pengulangan oleh peneliti lain dengan dengan menggunakan metode yang sama, tetapi objeknya mungkin berbeda. Sehingga akan dilihat hasilnya apakah konsisten dengan penelitian sebelumnya atau tidak. Yang kelima terkait dengan ketepatan dan kepercayaan. Tentu kita berharap penelitian kita itu menghasilkan ketepatan yang tinggi sehingga bisa dipergunakan dan dipercaya oleh para pembuat keputusan. Yang keenam terkait dengan objektivitas. Kita sebagai masyarakat akademik kita harus objektif. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Kemudian yang ketujuh generalisasi. Nah, pengujian-pengujian yang kita lakukan diharapkan bisa digeneralisasi sehingga nanti suatu dapat dibentuk suatu teori yang dapat diterima secara umum. Nah, itu yang kita maksud dengan generalisasi. Nah, yang delapan ini yang paling penting, simplicity.
Bagaimana kita bisa mengungkapkan masalah dunia bisnis dan realitas kehidupan yang kompleks itu menjadi solusi yang mudah dibaca. Ketika kita membaca hasil penelitian itu, orang terekam, oh begini masalahnya, oh gini solusinya. Jadi kita menyederhanakan apa yang kompleks itu. Jangan kebalikan. Jadi kalau kebalikan itu, dunia sudah ribet, ketika kita membaca hasil penelitian Bapak Ibu tambah pusing kita. Nah itu namanya bertentangan dengan kesederhanaan. Berikutnya kita lihat yang kedua, metode hipotesis deduktif. Nah, metode hipotesis deduktif ini pertama kali dipopulerkan oleh Karl Popper. Nah, apa ini metode hipotesis deduktif ini? Metode ini menawarkan pendekatan sistematis dalam rangka menghasilkan pengetahuan, di mana ada 7 langkah hipotesis deduktif. Yaitu pertama, mengidentifikasi masalah yang luas, kemudian kita cari masalah yang spesifik, kemudian kembangkan hipotesis atau jawaban sementara, kemudian kita tentukan bagaimana cara mengukur variabel-variabel yang akan kita uji, kemudian kita kumpulkan data, analisis, dan interpretasi. Itu metode hipotesis deduktif. Nah, metode ilmiah mengandalkan penalaran deduktif untuk menguji teori. Jadi kalau kita lihat penelitian itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif itu sifat pemikirannya adalah deduktif. Di mana deduktif itu kita mulai dari hal yang umum, kemudian kita menuju hal yang spesifik. Sehingga nanti kita bisa uji dalam bentuk uji hipotesis dan ini akan menghasilkan generalisasi yang kita sebut teori. Sementara penelitian kualitatif itu sifatnya adalah induktif. Nah, kalau induktif kebalikannya kita berangkat dari suatu fenomena spesifik, kemudian kita tarik halnya menjadi lebih umum. Ya, contohnya apa? Pengamatan berulang terhadap angsa putih dapat mengarah pada kesimpulan bahwa semua angsa berwarna putih. Kita lihat beberapa kejadian, oh angsa warnanya putih, besok ketemu angsa warna putih. Maka kita simpulkan secara umum angsa berwarna putih. Nah, meskipun kita telah melihat banyak angsa putih, kesimpulan tersebut tetap tidak dapat dianggap pasti. Sebab selalu ada kemungkinan bahwa angsa yang kita amati berikutnya bisa warnanya bukan putih, misalnya hitam. Nah, Karl Popper berpendapat bahwa hipotesis tidak bisa dibuktikan melalui induksi atau melalui penelitian kualitatif. Karena tidak ada jumlah pengamatan yang cukup untuk menjadikannya suatu generalisasi yang bisa berlaku secara umum. Nah, yang ketiga pendekatan dalam penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kita biasanya masyarakat ilmiah selalu menggunakan 3 hal. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ditambah terakhir metodologi. Nah, apa sih ontologi? Apa sih epistemologi dan aksiologi tersebut? Nah, kita bahas sekarang. Kalau ontologi itu sebenarnya bicara tentang hakikat, realitas, atau keberadaan fisik. Jadi kita bicara tentang empirisnya. Sementara epistemologi itu berfokus tentang sifat-sifat pengetahuan dan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, berikutnya aksiologi bicara tentang mempelajari nilai-nilai kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi ketiga bidang ini saling terkait. Ontologi berfokus pada pertanyaan tentang apa, epistemologi bertanya tentang bagaimana, aksiologi bertanya tentang untuk apa. Jadi yang satu tentang apa, bagaimana, untuk apa. This is ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga bidang ini tentu saling terkait Bapak Ibu. Yang pertama, ontologi akan mempengaruhi epistemologi. Pemahaman kita tentang suatu realitas akan mempengaruhi tentang pemikiran bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Sebaliknya,
Epistemologi akan mempengaruhi aksiologi. Cara kita memperoleh pengetahuan akan mempengaruhi nilai-nilai moral yang ada. Dan berikutnya, aksiologi akan mempengaruhi ontologi dan epistemologi. Jadi nilai-nilai moral yang ada pada kita akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap realitas kejadian dan proses pembentukan pengetahuan tersebut. Nah, ini pendekatan dalam penelitian yang harus selalu kita pikirkan tentang apa itu penelitian yang kita lakukan, tentang bagaimana melakukannya, dan untuk apa atau kebermanfaatan apa dari penelitian itu. Itu yang disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti kita lihat penerapannya dalam penelitian-penelitian berikutnya. Nah, mungkin selanjutnya kita lihat dari eh, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita lihat pendekatan-pendekatan dalam filsafat ilmu. Nah, kita ambil contoh misalnya 5. Tentu akan banyak sekali pendekatan filsafat. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku tentang filsafat, alirannya macam-macam. Tetapi kita ambil saja yang relevan dengan penelitian di dunia bisnis. Yang pertama adalah post-positivism. Yang kedua, konstruksionisme. Yang ketiga, realisme kritis. Yang keempat, transformatif. Dan yang kelima, pragmatisme. Nah, kalau positivisme itu apa sih? Dia mengkritik pendekatan positivisme yang menganggap pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran objektif. Nah, di sini menekankan pentingnya subjektivitas dan interpretasi dalam penelitian. Sehingga kita harus mengakui bahwa pengetahuan itu bersifat probabilistik dan tidak pasti. Siapa tokoh dari postpositisme itu? Ada Karl Popper, ada Thomas Kuhn, ya. Kemudian kita beralih ke konstruksionisme. Nah, kalau konstruksionisme itu menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan konstruksi sosial di masyarakat. Dan dia beranggap bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi sosial. Dan dia menolak gagasan tentang realitas objektif. Karena semuanya subjektif tergantung konstruksi yang ada di dalam masyarakat itu. Siapa tokoh konstruksionisme? Di sini ada Peter Berger, ada Thomas Luhmann. Itu adalah para filsafat pendukung konstruksionisme. Kemudian ada realisme kristis. Kalau realisme kristis itu alurnya mengatakan apa? Bahwa realitas ada secara independen dari pemikiran kita manusia. Nah, di sini kita perlu menekankan pentingnya memahami antara struktur sosial di masyarakat dan hubungan dengan kekuasaan. Nah, realisme kristis lahir daripada kritikan terhadap positivisme dan konstruksionisme. Tokohnya di sini adalah Roy Bhaskar, Andrew Collier, itu tokoh-tokoh dari realisme kristis. Kemudian kita pindah ke filsafat pendekatan transformatif. Nah, di sini menekankan apa? Dia berfokus pada perubahan sosial dan emansipasi. Nah, di sini penelitian ini, aliran ini mengkritik struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial dan menekankan pentingnya partisipasi dan kolaborasi dalam penelitian. Tokoh-tokohnya ada Paulo Freire, ada Joaquin Silo. Nah, yang terakhir pragmatisme. Nah, kalau pragmatisme ini menekankan pentingnya praktik dan aplikasi dalam penelitian. Artinya semua penelitian itu harus pragmatis, memenuhi kebutuhan daripada para praktisi bisnis. Nah, dan dalam pragmatisme menganggap bahwa pengetahuan itu harus berguna dan relevan dalam kehidupan nyata. Dan dia menolak gagasan tentang kebenaran absolut. Siapa tokoh-tokohnya di pragmatisme? Di situ ada William James, ada John Dewey. Nah, itu terkait dengan pendekatan filsafat ilmu. Tentu kalau Bapak Ibu baca buku filsafat akan semakin banyak lagi ya. Nah, itu yang mungkin dalam pertemuan kedua ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.